tuliskan 5 hal yang Anda harus lakukan dengan baik agar supaya Anda berhasil ke Tokyo tahun depan. What are the 5 most important things you have to do? You have to do many things, betul? Yes? What are the 5 most important things you have to do? And if you do these 5 important things well, you will go to Tokyo. High payoff areas. Coba pikirkan, 3 menit aja. Oke, ladies and gentlemen, sudah 3 menit. Ya, sudah 3 menit. Yang kita mau lihat bukan apa yang telah Anda tulis, karena terus terang dalam waktu 3 menit sulit mikirkan matang-matang. Ya, yang kita mau lihat adalah reaksi Anda. Ya, ada yang begitu diminta tulis 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya, oke. Berarti Anda tahu apa yang Anda harus kerjakan. Betul? Ya, sudah jelas. Dari tadi sudah tahu. Ya. Ada pula apa ya? Gua kira ikut seminar harus mikir. Apa ya? Itu malas sih gua mikir. Lu tulis apa sih? Apa ya? Oke, ada orang kayak gini ya. Yang sudah bisa tulis, syukurlah. Berarti Anda tahu apa yang Anda harus lakukan. Untuk yang baru, berarti hari ini baru pertama kali Anda mikirkannya, betul? Kalau hari ini baru mikirkannya, pertanyaan saya, selama ini lu lagi ngapain? Betul nggak, ladies and gentlemen? Berarti hoki-hokian aja, betul? Ya, tidak ada planning yang jelas. Ku tahu yang ku mau, ku tahu apa yang ku harus lakukan untuk wujudkan yang ku mau, betul kan? Ya, nggak apa-apa. Kalau sudah tahu, jelas, bagus, syukur. Kalau belum tahu, nggak apa-apa. Paling tidak hari ini sudah tahu bagaimana caranya untuk wujudkannya. Ya, jadi pulang rumah, silakan PR Anda, isi 5 ini, pikir matang-matang. Kalau kurang jelas, tanya kepada orang yang sukses. Jangan tanya kepada orang yang setengah-setengah matang. Oke, karena jawabannya pun setengah-setengah matang. Cari orang yang sukses, tanya, lu tulis apa sih? Belajar dari mereka. Nah, itu 5 yang Anda kerjakan, itu 5 yang Anda fokuskan, itu 5 yang Anda optimalkan. Tokyo, here I come. Betul, ladies and gentlemen? PR buat Anda, isi 5 kotak itu, dan 5 kotak itu dijalankan, dan lebih bagus lagi, 5 kotak itu ditingkatkan secara 10% masing-masing. Oh, luar biasa prestasi Anda ya. Tahun depan pasti ke Tokyo. Oke. Session berikutnya, ini session terakhir, cepat sekali sudah seharian, luar biasa. Session terakhir ini kita akan bahas khusus untuk Anda sebagai director, bagaimana cara memanage downline Anda, bagaimana cara memanage beauty consultant Anda, supaya nasihat yang Anda berikan kepada setiap individu, yes, bukan secara umum, karena setiap individu problemnya lain-lain. Kelebihannya berbeda, keterampilannya berbeda, keunggulannya berbeda. Bagaimana Anda sebagai seorang upline atau seorang director bisa bimbing, coaching, bisa bimbing downline Anda, sehingga nasihat yang Anda berikan kepada mereka persis sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, nah ini kita akan bahas dari segi poin berikutnya. Mari kita bahas ini. Oke, setiap sales force, setiap tim yang Anda miliki, setiap kelompok bisnis orang sales itu bisa dicerminkan oleh kurva loceng. Ya, ini nama bell curve. Bell curve adalah kurva loceng seperti ini. Ya, kalau Anda lihat dari sini, kurva locengnya sebelah kanannya sini adalah orang-orang yang orang sales yang prestasinya bagus sekali. Yes, saya yakin di tim Anda pun, di network Anda pun ada orang-orang yang prestasinya bagus sekali. Tidak perlu motivasi dia, tidak perlu monitor dia, dia jalan sendiri. Yes, pasti ada. Tapi orang-orang seperti itu langka. Ya, bisa bilang merupakan hanya 25% dari orang-orang yang Anda miliki. Yes, itu 25% very self-motivated. Itu di sebelah kanan. Di sebelah kiri, dari bagian biru itu, sebelah kiri, 25% itu adalah orang-orang yang tanda kutip rada payah.
Ya. Bagaimana motivasi pun, bagaimana bimbing pun, bagaimana suntik pun nggak jalan. Suntik semangat, suntik vitamin, suntik silikon nggak jalan. Ya. Apapun yang disuntik nggak jalan ya, susah sekali. Yes. Umumnya bisa bilang 60% dari sales team kita adalah di bagian biru itu. Bagian biru itu adalah average performance. Orang-orang yang berprestasi hanya ya average lah, normal-normal lah. Ya bintang juga belum, payah juga enggak lah. Ya normal-normal aja. Ya. Nah, kuncinya adalah kalau Anda mau tim Anda berprestasi, sementara jangan fokus ke orang yang sebelah kiri dulu. Oke? Kita ini sebagai upline cenderung mau bantu orang yang di sebelah kiri. Ya, kita lihat dia sudah loyo, ya kita mau bantu dia. Padahal orang ini bagaimana bantu pun kadang-kadang naiknya sedikit aja. Yes? Nah, kadang-kadang yang terjadi akibat dari kita perhatikan, luangkan waktu dan tenaga kepada orang-orang yang sebelah kiri, kita tidak ada waktu bimbing dan akrab sama orang yang sebelah kanan. Kenapa? Dia saking termotivasi sendiri, dia tidak perlu bimbingan dari kita. Dia jalan sendiri. Ya kan? Jadi kita biarkan, lepaskan dia jalan sendiri. Nah, dia adalah bintang-bintangnya kita, betul? Kita lepaskan. Komunikasinya agak sedikit. Ya. Oh, nggak usah lah, dia bisa jalan sendiri. Akibat dari itu, hubungan kita sama dia agak renggang gitu, tidak terlalu erat. Dan orang-orang kayak gini adalah sasaran utama bajakan dari saingan Anda. Betul nggak? Betul kan? Oke. Ini nyata ini, betul kan? Yes. Coba kita perhatikan tenaga dan waktu kepada orang-orang yang tanda kutip payah. Abaikan orang-orang yang bintang kita. Tahu-tahu yang bintang dibajak, tersisa yang payah. Betul kan? Prioritasnya udah tulalit kan? Semestinya yang payah sementara ditinggalkan dulu. Prioritaskan, bukan bimbing orang yang pintar, tapi meningkatkan, mempereratkan hubungan kita sama orang-orang yang pintar. Supaya dia erat sama kita. Oke? Sudah itu sudah beres. Jadi orang pintar kita sudah yakin dia nggak bakalan lari itu. Bintang kita sudah yakin dia nggak bakalan lari. Sisa dari waktu itu kita konsentrasi kepada orang-orang di bagian biru. Supaya berusaha membantu mereka, membimbing mereka. Supaya orang yang di bagian biru, sebagian 10-20% antara mereka upgrade jadi orang yang jadi bintang, betul? Ya, bagaimana cara bantu orang yang di sebelah biru jadi orang yang bintang? Sederhana saja. Ini prinsipnya. Prinsipnya adalah kita sebagai leader coba perhatikan apa hal-hal seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bintang yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang bagian biru. Okay? I say it in English slowly, yeah? And then we can translate it again. Find out what the stars are doing that the normal people are not doing. And ask the normal people to do what the stars are doing. Okay? Perhatikan, amati apa yang dilakukan oleh orang-orang bintang yang tidak dilakukan oleh orang-orang bagian biru. Dan mau paksakan atau mau himbau, mau arah, terserah. Suruh bagian-bagian biru itu praktekkan apa yang dilakukan oleh orang-orang bintang. Beres. Oke? Kalau kita harus tiru dari orang yang sukses dong. Jangan tiru dari orang yang tidak sukses, betul? Nah, di tim Anda orang yang sukses ada orang sebelah kanan kan? Ya. Nah, rumus sukses itu diterapkan di bagian biru. Supaya bagian biru itu bukan semua orang yang akan terapkan. Ambillah 20-30% yang akan terapkan. Nah dari 20 yang 30% yang akan terapkan, 10% berhasil, betul? Berarti sekarang bagian biru 10% itu pindah ke bagian bintang. Udah beres. Bintang Anda yang tadinya bintang sudah lebih erat sama Anda. Bagian biru 10% pindah ke bintang. Bintang Anda jadi 35%, betul? Nah 35%, sisa biru itu digeserkan lagi. Transfer lagi 10%, transfer lagi 10%, bagian biru makin hari makin isi terus, tapi bagian bintang makin hari makin banyak. Oke? Nah, itu prinsipnya.
Sekarang bagaimana tahu apa yang dilakukan oleh orang bintang yang belum dilakukan oleh orang biru, betul? Nah, sekarang kita tunjuk grafiknya ya. Ya, inilah identify what the average performers are doing yang different dari yang top performers, yang beda daripada yang top performers ya. Cari tahu apa perbedaan-perbedaan dari segi tingkah laku dan kegiatan dan kebiasaan antara orang yang average, rata-rata, dan orang yang berprestasi. Apa perbedaan tindakannya mereka? Apa perbedaan jadwal kerja mereka? Apa perbedaan tingkah laku mereka? Oke? Dari segi tahap-tahap itu kan tadi siklusnya, referensi, telepon, kunjungan, presentasi, follow up, service ya. Perbedaan dari sana aja. Anda amati. Oke? Dari sini. Nah, bagaimana tahu? Ini analyze your sales report, ya. Saya kasih satu contoh. Seorang nakoda, ya, Anda mau naik kapal dari Tanjung Priok, mau naik kapal pesiar ke Singapura, oke? Jadi Anda naik kapal pesiar itu, Anda naik ke ruangan si nakoda di lantai 3, gede, Awani Dream dulu, ya. Naik ke 3, lihat ruang nakoda. Tinggi sekali, dia bisa lihat jauh. Tapi sejauh-jauhnya, si nakoda yang kapalnya parkir di pelabuhan Tanjung Priok, bisa nggak dia lihat pelabuhan Singapura? Tidak bisa, nggak kelihatan kan? Anda tanya, Pak, bisa lihat ke Singapura nggak? Nggak bisa. Jadi Bapak dari mana tahu kapan harus belok kanan, kapan harus belok kiri, kapan kecepatan ditambah, kapan kecepatan dikurangin? Oh, dia bilang gampang kok. You lihat tuh, di kapal saya ada meter-meter kayak gini-ginian kan? Nah, ini sisa bensinnya, ini kecepatannya, ini suhu di luar, ini kencengan anginnya. Dari sini saya tahu. Plus saya ada petanya, kapan lurus, kapan belok kanan, kapan belok kiri, kapan tancap, kapan kurangin, saya tahu. Oh, oke. Jadi Bapak bisa interpretasi ini. Oh, gampang ini, harus interpretasi ini. Kapan angin kencang? Kalau angin kencang kita harus begini. Kalau angin ya ikut angin begini, ya. Oh, oke. Yakin nggak kita? Nakoda ini tahulah, ya. Sebaliknya Anda naik kapal, Anda naik ke nakoda, Pak, Bapak bisa lihat Singapura nggak? Nggak bisa. Jadi Bapak dari mana bisa tahu kapan lurus, kapan belok kiri? Feeling. Wah. Dia bilang, gua pakai feeling. Kalau malam Pak, malam nggak ada bintang, nggak ada bulan, nggak ada lampu, gimana? Feeling. Ini meter-meter ini gimana Pak? Gue juga nggak ngerti. Ini apa? Gue mana tahu. Ini nggak tahu. Ini nggak tahu. Jadi feeling. Wah. Kalau tabrak batu karang gimana? Ya feeling lah. Kalau tabrak ketahuan mundur dikit lah. Wah. Tabrak ketahuan baru mundur dikit. Wow, my heart will go on man dengan orang ini. Ya. Nakoda kayak gini, you ikut nggak ladies and gentlemen? Nggak ikut ya. Oke lah. Itu nakoda. Nakoda yang tidak bisa baca meteran. Oke. Laporan sales itu buat kita adalah meter-meteran, betul? Supaya kita bisa tahu activity ratio dari downline kita seperti apa, conversion rate dari downline kita dari segi apa, average value of sale dari downline kita seperti apa, percentage of recruitment seperti apa, betul nggak? Itu semua ada di sales report. Nah kita sebagai leader lihat ini nggak ngerti, taunya ujung-ujung BP-nya berapa aja. Berarti kita ibaratnya seorang nakoda yang punya meteran tapi nggak bisa baca. Betul nggak ladies and gentlemen? Ini yang kita harus tahu, oke? Jadi hari ini kita akan ajak Anda bahas, kalau Anda dapat laporan kayak gini, bagaimana setiap angka ada maksudnya, setiap angka ada artinya, dan sesungguhnya angka bicara sama kita. Kalau kita mengerti, ya hari ini kita akan siap-siap. Saya tidak akan kasih laporan dari Oriflame, ya. Saya akan kasih laporan sales yang general. Dari sana kita akan ajak Anda pikir-pikir sedikit, ya. Jadi sorry, ini session terakhir yang rada harus banyak mikir lah, ya. Coba perhatikan angka-angka yang ada di layar maupun di depan Anda, di kertas Anda. Saya jelaskan sedikit. Di bagian kiri, kolom yang sebelah kiri itu kategori, ya. Ini bukan di bisnis kosmetik, bukan pun di bisnis network marketing, hanya Salesforce yang biasa aja. Seolah-olah Anda adalah sales manager dan Anda membawahi beberapa salesman, ya. Dan di bisnis Anda ada 6 kategori pelanggan, ada 6 macam pelanggan, ya. Pelanggan yang namanya kategori A
adalah pelanggan yang rata-rata belanja 250.000 dolar, ya ini dalam dolar per tahun. Maka itu dinamakan customer A karena dia big customer lah, ya rata-rata satu tahun dia spend 250,000 buying products from you. Oke? Pelanggan kategori B adalah pelanggan yang belanja 100.000 dolar per tahun. Pelanggan kategori C adalah pelanggan yang belanja 25.000 per tahun. Pelanggan kategori D adalah pelanggan yang belanja 10.000 per tahun. Pelanggan kategori E adalah pelanggan yang belanja 2.000 dolar per tahun. Dan pelanggan kategori F adalah pelanggan yang belum belanja apa-apa sama kita. Berarti ini calon pelanggan, belum beli apa-apa dari kita. Oke? Nah, itu dari rata-rata nilainya. Jumlah pelanggan kategori A yang belanja 250.000, kita hanya punya 11 pelanggan seperti itu. Bisa 11 orang atau 11 perusahaan lah, ya. 11 pelanggan seperti itu. Kategori B kita punya 28 pelanggan, kategori C kita punya 105 pelanggan, kategori D kita punya 220 pelanggan, kategori E kita punya 350 pelanggan yang kecil-kecil kayak gini. Kategori F kita diestimasi pangsa pasarnya 500 orang yang belum tergarap. Oke? Sudah jelas ya, ini keadaannya ya. Sekarang pertanyaan saya dan minta Anda diskusi sebentar. Mau diskusi juga boleh, mau hitung sendiri juga boleh. Kalau waktu Anda, waktu sales team Anda ya 100%, berapa persen dari waktu sales team Anda harus diarahkan untuk layani customer A, customer di kategori A? Berapa persen dari sales team Anda waktunya harus diluangkan untuk ya jual atau layani customer di kategori B? Berapa persen harus diluangkan untuk menggarap customer di kategori C, D, E, dan berapa persen dari waktu salesman Anda mau dialokasikan kepada pelanggan F? Mengingatkan mereka belum belanja apa-apa, tapi mereka merupakan segmen pasar yang menjanjikan. Sekali lagi tidak ada jawaban benar atau salah, ya. Yang kita mau bahas adalah bagaimana logiknya kita jalan, ya. Bagaimana logik jalan. Dan saya lihat banyak antara Anda lakukan hal yang sangat logical. Waktu pertama saya coba juga saya lakukan hal yang sama, yaitu 250.000 kali 11, ya. Dan 100.000 kali 28, 25.000 kali 105 dan seterusnya dikali-kali. Dari sana ditotalin, terus dibagi persentasenya, ya. Masalahnya yang F gimana? 500 kali 0 tetap 0. Apakah berdasarkan itu F sama sekali tidak kebagian waktu? Nggak bisa, karena F merupakan pangsa pasar yang sangat berpotensial, betul? Mari kita bilang potensial, tapi betapa potensialnya sehingga layak luangkan waktu dan tenaga untuk segmen F yang belum terbukti akan menghasilkan, betul? Ya. Secara sekilas kita ambil seperti ini aja. Antara A sampai E, customer yang paling berharga itu customer apa? A. Customer A adalah customer yang paling berharga karena dia kontribusi paling banyak. Oke? Kita miliki 11 customer yang paling berharga, 11 orang. Itu dari berapa orang? Dari 11 tambah 28 tambah 105, 127 tambah 350. Itu totalnya berapa? 1.214. Benar? Enggak, 700-an kalau saya nggak salah. 714, ya. A sampai E bukan begini, A sampai E 714. Oke? Berarti dari 714 pelanggan yang kita miliki, kita dapat 11 orang yang kategori A. Setuju? 11 merupakan berapa persen dari 714? 1,5. Yes, berarti dari 714 orang bisa dapat 11 orang kategori A, kelas premium, yaitu
715. Nah, kalau kita pegang persentase ini, dari 500 yang F itu kan 500. Dikali dengan persentase 1,5%, itu bisa dapat berapa pelanggan A? 7 atau 8 kan? Setuju? Masih sama saya? Masih bersama saya? Oke ya. Jadi dari 714, kita bisa dapat 11 orang yang kelas A. Premium class. Berarti ini 1,5% kan? 1,5% itu kalau dipraktekkan, kalau diterapkan ke 500 orang, bisa dapat 7 orang loh. Berarti di dalam 500 orang itu ada 7 calon kelas A. Setuju? 7 calon kelas A. Yes? Nah, apakah 500 ini layak digarap? Layak. Oke? Nah, sekarang cuma bagaimana luangkan waktunya aja. Jadi, kalau kita mau lihat waktu yang diluangkan untuk si kelas A yang 11 orang, yang si kelas F yang calon 7 orang harus mirip-mirip, betul? Kalau sini 20%, sini mungkin 15-17% waktunya. Kenapa? Mirip-mirip kok. Ya, jadi itu salah satu logiknya. Karena yang lain gampang sih, yang lain gampang. Cuma ini yang F ini karena angkanya 0 membingungkan. Kita nggak tahu bagaimana hitungnya, ya. Nah, buku ini dari hasil ini mereka luangkan dari hasil pikiran mereka, luangkan 20% dari waktu salesman-nya untuk customer A. Betul atau salah itu tergantung jenis usahanya. Yes. Ada orang argumentasinya adalah ini kelas A itu sudah mentok itu. Bagaimana layani pun nggak bakalan naik lagi ordernya karena sudah mentok. Ngapain kita luangkan banyak waktu untuk orang-orang yang sudah mentok? Mendingan menggarap orang-orang yang belum mentok, pancing mereka supaya dari B naik ke A dong. Betul? Ada bisa jadi argumentasi demikian juga bisa. Kategori B 15. Kategori B 15%. Kategori B 15%. Kategori C dan D digabungkan jadi 40%. Ini tidak terlalu penting ya, nanti saya mau bahas. Kategori E hanya 5%. 350 orang tapi luangkan 5% dari waktu aja. Logikanya apa? Ngapain susah payah dengan E? Sehebat-hebatnya pun paling naik sampai D doang. Hebat-hebatnya pun naik sampai C doang. Ngapain pusing-pusing gitu loh, ya. Alright. Tetapi kemarin saya jalankan training untuk satu dealer motor spare part. Mereka bilang, James jangan salah. Justru customer A kayak gini kita nggak suka. Kenapa? Kalau kita terlalu mengandalkan mereka, satu cabut ordernya, udah. Tetapi justru dalam keadaan sepi dan lesu kayak gini, kita hidup dari dealer yang kecil-kecil. Ordernya sih kecil, tapi ada aja setiap hari. Ya, jadi justru segmen E ini yang harus digarap dan harus diperkuatkan. Karena mereka yang cari, ya, seperti di Indonesia ya, konglomerat sudah mati, tetapi yang usaha kecil-kecil yang hidupkan negara, betul? Nah, kayak gitu-gituan ya. Jadi argumentasinya ada aja pro dan kontra. Dan F itu luangkan 20% waktu. Karena A 20% secara logika F juga 20% ya. Sekali lagi tidak ada betul atau salah. Yang saya mau tanya kepada Anda, pada saat Anda dihadapi dengan angka kayak gini, apakah Anda kira-kira sudah tahu bagaimana pendekatannya, atau Anda lihat, buset bingung ini mulai dari mana nih? Oke, seorang sales manager, director harus mengerti bagaimana baca angka. Oke. Sekarang yang menarik, ladies and gentlemen, angka berikutnya. Nah, ini yang jadi menarik. Yang tadi itu general saja. Mohon lihat tadi nama pelanggan itu salah ketik ya. Bukan nama pelanggan tapi nama salesman. Tolong diganti nama pelanggan digantikan dengan nama salesman. Oke? Nah, bayangkan Anda sebagai sales manager membawahi 5 salesman.
Anda sebagai sales manager membawahi 5 salesman, masing-masing David, Jane, Peter, Susan, dan Tony. Yes? A, B, C, D, E, F merupakan yang kategori yang tadi itu. Kategori A, kategori B, kategori C, kategori E, kategori F. Si David dalam seminggu ini dia lakukan 5 kunjungan kepada pelanggan A, 10 kunjungan kepada pelanggan-pelanggan B, 28 kunjungan kepada pelanggan-pelanggan C, 12 kunjungan kepada pelanggan-pelanggan D, tidak lakukan kunjungan apa-apa kepada pelanggan F. Oke? So si David lakukan 60 kunjungan dalam minggu tersebut. Jane pula 3 kunjungan ke customer A, 7 kunjungan ke customer B, dan seterusnya. Jane lakukan 72 kunjungan, Peter 67 kunjungan, Susan 75 kunjungan, Tony 54 kunjungan. Nah, kita ini langsung bisa tarik kesimpulan, siapa yang paling rajin, siapa yang paling malas. Thank you, Pak. Yang paling rajin siapa? Susan. Yang paling malas? Tony. Perbedaan antara Susan dan Tony berapa kunjungan per minggu? 21 kunjungan. Tony 75, Susan 75, Tony 54. Jadi perbedaan antara mereka 21 kunjungan. Anggap ajalah 5 hari kerja. Jadi rata-rata dalam seminggu Susan lakukan 3 kunjungan lebih banyak daripada Tony. Setuju? Nah, kita sebagai sales manager langsung garuk kepala kan. Ton, lu lagi ngapain sih? Kenapa si Susan bisa lakukan 3 kunjungan lebih banyak daripada lo? Yes? Apakah si Tony langsung ditegur, Susan langsung dipuji? Harus lihat dulu, ya. Kenapa si kenapa si Susan bisa lakukan 3 kunjungan lebih banyak dibanding dengan Tony? Kelebihannya Susan di mana? Kekurangan Tony di mana? Betul? Dari segi rajin, Susan di sebelah kanan dari kurva loceng tadi. Tony di tengah-tengahnya. Yang bagian biru itu. Coba perhatikan, apa yang Susan lakukan sehingga dia bisa lakukan 3 kunjungan lebih banyak daripada si Tony. Dan sarankan kepada si Tony, terapkan apa yang Susan lakukan. Yes? Bisa jadi Susan, 1, dia lebih pinter atur rute kunjungan. Sehingga rutenya tidak lari kemana-mana, muter sekaligus ketemu banyak. Tidak alami kemacetan lalu lintas. Betul? Rutenya lebih pinter. Kedua, rutenya selalu lawan arus dengan kemacetan lalu lintas. Tony nggak terlalu penting, selalu terjebak macet. Karena dia nggak tahu bagaimana lawan arusnya. Betul? Yes, khususnya di Jakarta dan Surabaya harus tahu. Pagi-pagi dari dari Surabaya, you kalau lewat Juanda menuju ke kota, itu pusing tuh. Yes, mendingan lawan arus. Yes, seperti itu. Nah, bisa jadi si Tony setiap kunjungan terlalu banyak kongko-kongkonya, terlalu banyak basa-basinya. Susan lebih to the point, betul? Maka lebih optimal. Nggak tahu deh, ya. Apakah itu saja yang kita bisa tarik? Siapa benar, siapa salah? Kalau demikian, yang ditegur hanya Susan, yang dipuji hanya Susan, yang ditegur hanya Tony, yang lain mau ngomong apa? Lumayan lah, gitu. Apakah benar? Belum tentu kan? Coba lihat ya. Yang mereka lakukan adalah kepada customer A, secara seluruh tim Anda, mereka lakukan 28 kunjungan ke pelanggan A. Mereka lakukan 54 kunjungan ke pelanggan B, 100 kunjungan ke pelanggan C, 67 pelanggan ke D, 50 kunjungan ke E, 23 kunjungan ke F. Total 328 kunjungan. Yes? Dipersentasekan 20 dibagi 328 dikali 100, jatuhnya 8,5% waktunya diluangkan untuk kunjungi customer A. 54 dibagi dengan 328 dipersentasekan 18%, 16%.
100 dibagi 328, 30%. 67 dibagi 328, 20%. 55 dibagi 328, 16%. 23 dibagi 38, 328, 7%. Ini nyata yang dilakukan oleh tim kita. Right? Berarti mereka lakukan 8,5% kepada kunjungan A, 16% waktunya ke B, 30% ke C, 20% ke D, 16% ke E, 7% ke F. Aktualnya demikian prestasi mereka. Sedangkan tadi kita sudah bahas bahwa semestinya idealnya begini. Setuju? Sudah kelihatan kan? Sudah kelihatan kekurangannya di mana? Pemborosannya di mana kan? Semestinya mereka lakukan 20% dari waktu mengunjungi customer A, padahal yang dikunjungi 8,5% saja, tidak juga separuh dari waktu semestinya. Yes, sangat kurang. Customer B sudah cocok lah, 15%, 16% sudah cocok. Coba lihat bapak-bapak, ibu-ibu, semestinya C dan D 40% saja, mereka lakukan 50%. 10% lebih banyak daripada semestinya. Ini lebih parah ini. Semestinya 5% doang untuk pelanggan yang gini-ginian. Tapi mereka luangkan 3 kali lipat lebih banyak waktu untuk customer yang enggak-enggak. Betul? Semestinya 20% waktu diluangkan untuk menggarap pasar potensial, tetapi nyatanya 7% doang. Berarti mereka sia-siakan waktu dengan customer kecil, tidak layani customer utama, tidak menggarap pasar baru. Sudah ketahuan kan? Angka berbicara? Angka berbicara. Nah, sekarang Anda sudah tahu, pantesan keluar sih keluar, kunjungi sih kunjungi, tapi order nggak masuk-masuk. Order juga masuk yang kecil-kecil, yang gede mulai lari, nggak ada pembaruan customer, tapi sibuk semua. Sudah ketahuan kan? Yes? Apakah benar? Oke, ini tim ini hasil tim. Siapa yang harus ditegur? Tim semua ditegur, kalian gimana sih? Oh jangan. Coba lihat satu persatu. David, 5 kunjungan dari 60 kunjungan, ya kan? 5 kunjungan ke A dari 60 kunjungan secara keseluruhan kan? 5 dibagi 60 kali 100 jatuhnya 8,3. 10 kunjungan ke B dari 60 kunjungan, 10 dibagi 60 kali 100 jatuhnya 16,6 dan seterusnya. Nah, sekarang dan masing-masing dihitung ya, masing-masing dihitung. Anda sekarang bisa lihat bapak-bapak, ibu-ibu. David untuk customer A 8,3%. Semestinya 20%. Untuk customer B 16%, semestinya 15%, cukup. Untuk customer C dan D 63%, semestinya 40% doang. 11% semestinya 5% tok. 20% semestinya sama sekali tidak kunjungi. Sekarang Anda sebagai atasan, bagaimana nasihatin si David? Silakan. Bagaimana? David harus mengurangi di mana, menambah di mana? Yes. C, D, E dikurangin, sisa waktunya diarah kepada A dan sudah bisa arahkan? Sudah bisa nasihatin tim Anda? Pantesan si David ordernya kecil-kecil, customer besar tidak cocok sama dia, tidak ada customer baru melulu. Bolak-balik itu-itu aja. Kenapa? Persentasenya nggak tepat sih. Ya kan? Ya. Dan untuk masing-masing. Jane, ampun Jane, 20% lu di mana aja lu? Ini oke Jane. Ini sudah 30, ini kebanyakan Jane, ini kurangin Jane. Ini ampun Jane, ngapain lu di sini? Jane, ini tambah Jane. Betul kan? Sudah bisa arahkan? Yes. Peter, lu juga kurang lu Peter. Ini kebanyakan Pete. Ini udah tepat lah. Oke, ini udah tepat. Ini dikurangin, ini diarahkan ke sini aja dan seterusnya kan? Enak? Enak. Yes. Now you know what to say. Now,
Angka berbicara. Kenapa salesman saya cowok tidak suka kunjungi customer F? Ini ada apa ini? Cowok hindari F loh. Coba Anda perhatikan, demikian? David F0, Peter F3, Tony F0. Ada apa dengan laki-laki? Laki-laki kita malas. Maunya kongko-kongko dengan yang ini, tapi tidak mau kunjungi orang yang tidak menjanjikan. Tidak mau kunjungi orang yang belum pasti. Dia mau pasti aja, betul kan? Yes, maunya terima bersih, tidak mau garap segmen market yang baru. Laki-laki harus dijitak di tim ini. Kalian kira gua nggak tahu? Lu pura-pura sibuk aja, tapi customer baru lu nggak mau kunjungi ya? Pergi loh semua satu persatu, kunjungi customer baru, betul kan? Cewek pula heran. Mau kunjungi customer baru, tapi kenapa hindari customer A? Anda lihat angka cewek dibanding dengan angka laki-laki mengunjungi customer A? Laki-laki lebih banyak kunjungi customer A dibanding dengan wanita. Kenapa demikian? Kenapa cewek-cewek di tim saya hindari pelanggan A? Pasti ada alasannya, saya nggak tahu. Tapi dari angka ini saya tahu. Cewek-cewek saya lagi menghindari prime customers. Nah ini fenomena yang lebih heran. Saya akan tanya, hey nona-nona sini, kenapa prime customer dihindari sih? Mereka bisa bilang, Pak, prime customer sih prime customer, tapi customer kita yang gede-gede semua di kawasan industri, Pak. Kawasan industri saya sebagai wanita nggak rasa nyaman, Pak. Saya lebih nyaman di perkantoran. Ke kawasan industri masuk aja di suite terus, saya nggak nyaman, Pak. Kawasan industri becek-becek kita wanita pakai rok nggak cocok, Pak. Betul kan? Bisa jadi itu alasannya kenapa mereka hindari customer A. Kebetulan mungkin mereka di kawasan industri. Atau bisa jadi, Pak, Bapak nggak ngerti loh, Pak. Ini customer A mentang-mentang orderannya gede, cenderung genit, Pak. Maka kita rasa nggak nyaman. Walaupun orderannya gede, tetapi tangannya merayap kemana-mana, Pak. Kita ini wanita rasa tidak nyaman. Betul? Bisa jadi demikian kan? Daripada ngomelin, pergi. Gua nggak nyaman, suruh gua pergi ngapain? Gua nggak mau. Betul kan? Jadi kita sebagai manajer harus bedah angka. Angka bicara ini. Ya, nah, jadi besok-besok Anda dapat sales activity report dari sales activity center. Jangan hanya lihat angka bawah loh. Setiap angka itu ada artinya. Oke? Itu ceritanya ya. Dari sini sudah ada gambaran. Ternyata seru juga kalau bisa beda angka. Oke? Ini satu kasus. Mari kita masuk ke kasus kedua. Ini tidak ada kaitan dengan yang tadi ya. Kasus kedua ini adalah activity report. Ya, activity report dari salesman Anda. Oke? Canvas calls itu adalah dia telepon keluar. Si David lakukan 30 telepon keluar, Anwar 35 telepon keluar, Jeffrey 37 telepon keluar, Elizabeth 35 telepon keluar, Anne 34 telepon keluar. Rata-rata 30-an telepon keluar. Bagus. New enquiries adalah orang telepon masuk untuk minta informasi lebih lanjut. Ya. Ini adalah akibat dari canvas calls. Dia mungkin kemarin telepon keluar, bicara sama orang, esokan hari orang tertarik bel kembali untuk minta informasi lebih lanjut, gitu. Ya, itu new enquiries adalah akibat dari canvas calls. Nah, dari orang telepon minta informasi, mereka bahas, akhirnya buat janji ketemu, itu meeting. Ya, meeting adalah akibat dari orang enquire. Ya, orang telepon masuk, enquiry, kita layani, akhirnya buat janji ketemu. Yes, dari meeting itu sudah ketemu, ya, mereka buat janji. Oke lah, kalau Bapak secara prinsip sudah cocok. Bagaimana kalau kita atur waktu, presentasikan kepada karyawan Anda atau presentasikan kepada manajemen Anda. Oke, jadi pertemuan itu men-trigger ada kesempatan untuk mempresentasi keesokan harinya atau berapa hari kemudian. Yes, dari presentasi, kalau presentasinya berhasil, orang bilang bagus, secara prinsip kami tertarik. Bagaimana kalau Anda kirim proposal? Betul? Ya, jadi proposal itu adalah akibat dari presentasi yang berhasil. Dari proposalnya terjadilah sales, terjadilah order. Ya, ini siklus bisnis mereka.
Nah, kalau Anda bisa lihat, si David, ini satu hari loh, satu hari. Dalam sehari, David lakukan sekian, mereka lakukan sekian banyak. David 30 telepon, terima 7 inquiry, lakukan satu pertemuan, hari ini tidak ada presentasi, hari ini tidak kirim proposal, hari ini tidak ada sale. Ya, si Anwar pula hari yang sama seperti ini. Dari activity report harian, nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Ini adalah hasil dari kuartal, per kuartal. 3 bulan. Rata-rata angka 3 bulan. Nah, ini yang Anda miliki dalam sales report Anda. David rata-rata dalam sebulan, dalam 3 bulan ini, dalam sehari dia lakukan 30 call keluar, si Anwar 22 call keluar, si Jeffrey 33 call keluar, Elizabeth 40 call keluar, and 34 call keluar. Ladies and gentlemen, siapa yang paling rajin? Siapa yang paling malas? Oke, ya, kelihatannya demikian. Tapi coba perhatikan. Enquiries, ya, 3 inquiry per hari, 8 inquiry per hari, 3 inquiry per hari, 5 inquiry per hari, 3 inquiry per hari. Oke. Now, dari kuartal hanya lihat kesibukan mereka, tapi tidak bisa lihat prestasi mereka. Oke? Yang jadi buka mata kita adalah angka ketiga ini. Oke? Nah, ini menarik ini. Coba lihat. Si David dari 10 call keluar, trigger 1 inquiry masuk. Conversion rate-nya berapa persen? 10%. 10 call keluar, 1 trigger masuk. Betul? Anwar pula 2,8 call keluar, 1 sudah masuk. Jeffrey 11 call keluar, baru 1 telepon masuk. Elizabeth 8 call keluar, baru 1 masuk. And 11 call keluar, baru 1 masuk. Nah, tadi kita bilang mau puji Elizabeth, marah Anwar kan? Anwar bisa balik ngomong, ngapain gua capek-capek tuh, lihat tuh dia, telepon 40, 8 telepon 1 masuk, gua telepon 3 sudah 1 masuk, ngapain gua puyang-puyang? Nah, sekarang siapa rajin tapi siapa pinter? Elizabeth rajin, Anwar kelihatan malas, tapi Anwar lebih efektif daripada Elizabeth kan? No. Siapa salah sekarang? Anda mau marah siapa nih? Nggak harus marah. Sekarang kita bukan mau marah orang, kita bukan mau cari kambing hitam, kita mau bimbing orang kan? Jadi Anda harus cari tahu dalam hal telepon sampai men-trigger inquiry, siapa pakarnya? Anwar pakarnya, betul? Dia telepon 3 aja sudah bisa pancing 1 masuk. Siapa paling payah? Anne sama Jeffrey paling payah. Berarti ini 60% sukses kan? Ini 10% sukses, ini hampir 10% sukses, ini 10% sukses. Ini 60% sukses, betul? Now, berarti pasti ada sesuatu yang ngomongin oleh Anwar sehingga bisa pancing minat orang kan? Belajar dari Anwar. Suruh Anwar, tolong lu Anwar. Kayaknya lu pakar deh. Tolong deh you jelasin kepada kita apa yang you ngomongin pada saat you bel keluar sehingga buat orang begitu tertarik. Kalau rumus suksesnya Anwar bisa diterapkan kepada David, Jeffrey, Elizabeth, dan Anne, bukankah prestasi tim kita lipat ganda? Yang tadi ini 60%, ini 10% doang. Kalau 60% rumusnya bisa terapkan ke sini, walaupun dia tidak sampai 60%, dari 10% meningkat ke 30%, bukankah ada kemajuan yang dahsyat? Right, ladies and gentlemen, jadi hal kayak gini, rumus sukses. Oh, Anwar pakar di call keluar. Nah, dari inquiry yang masuk, ngomong-ngomong, jadi pertemuan. Siapa yang paling hebat, ladies and gentlemen? Jeffrey kan? 2 telepon masuk, 1 udah janji pertemuan. Yes. Sedangkan ini yang paling kasihan Anwar. Harus ngomong sama 6 orang baru 1 jadi pertemuan. Nah, jadi Anwar handal di telepon, tetapi dari inquiry jadi meeting, pertemuan, Anwar nggak terlalu pinter. Yang paling pinter adalah si Jeffrey. Jadi rumus suksesnya Jeffrey diterapkan ke seluruh anggota tim.
Sehingga rata-rata prestasi mereka terangkat ya. Jadi setiap orang handal dalam hal-hal tertentu kan. Nah, dari pertemuan kalau nenek-nenek ngomong jadi presentasi, yang paling dahsyat itu adalah si Elizabeth ternyata. Dia kalau bisa ketemu tatap muka, langsung bisa dapat izin untuk presentasi. Yes, rata-rata timnya nggak beda terlalu jauh. Jadi tim kita prestasi di sini hampir sama. Tapi yang membedakan adalah 2 tahap awal ini. Kalau sukses mereka bisa diterapkan, diajarkan kepada masing-masing. Rahasia suksesnya apa? Orang ini pintar telepon, orang ini pintar cross sell, orang ini pintar service, orang ini pintar ngomong. Kehandalan masing-masing diterapkan, diajarkan. Jadi Anda tidak perlu, Anda sebagai director, upline, tidak perlu jadi pakar dalam segala aspek. Anda harus tahu dia handal di telepon, dia handal di presentasi, dia handal di service, dia handal di cross sell. Yang handal di telepon, tolong you diangkat sebagai pakar tim kita, you ajar mereka bagaimana cara telepon. Kalian-kalian kalau ada masalah dengan telepon, tanya dia aja, dia pakarnya. You tolong kasih nomor telepon, teman-teman downline saya 40, nomor teleponnya Arif adalah ini, Arif adalah pakar telepon. Jadi kalau you telepon mentok orang nggak mau ketemu, tolong tanya si Arif, karena Arif pakarnya. Oke? Nah, mengenai presentasi yang lancar, jangan tanya Arif. Arif tidak begitu hebat, Elizabeth yang paling jago. Ya, ini teman-teman 40 downline, nomor HP Elizabeth adalah ini. Nah, kalian kalau ada masalah dengan presentasi, Elizabeth tolong bantu. Service yang luar biasa, yang men-trigger after sales adalah si Anna. Anna, ini teman-teman 40 orang nomor telepon Anna di sini. Anna, you pakarnya after sales service di tim kita. Teman-teman kalau ada masalah dengan after sales, cari Anna. Dan 3 orang ini Anda istimewakan. Anda berikan fasilitas lebih banyak sedikit, betul? Ya, Anda berikan keistimewaan sedikit. Supaya apa? Mereka bukan hanya downline Anda, mereka adalah tim nasihat Anda. You nggak usah lakukan apa-apa, you koordinator aja. Angka berbicara, seru kan? Yes. Nah, kalau begitu, Anda tidak perlu rangkap. Ini distinction kan? Fokus kan? Ini fokus telepon, ini fokus service, ini fokus presentasi. You ini, masing-masing bakat dioptimalkan, diterapkan kepada semua orang. Saya delegasi, saya masih banyak waktu kok. Daripada saya harus rangkap semuanya, tim kita ada pakar-pakar, bakatnya tidak tergarap. Yes, ladies and gentlemen, it's all system, process, can be delegated, can be optimized. Very, very nice. Okay, tinggal 5 menit saja. Okay, ladies and gentlemen, kita bahas ini kembali. Terakhir ya. Mana yang lebih penting, needs atau wants? Wants, logic atau emosi? Oke, welcome back, welcome program. Kalau Anda bergabung sama Oriflame dengan bayar 5 poin atau gimana, Anda dapat hadiah ini. Hadiah ini Anda bingkiskan, masuk ke keranjang yang rotan itu, bingkiskan kasih pita. Anda bawa ke dia, selamat Bu, ini buat Anda Bu. Wah, buat saya ya? Iya. Jika Anda bergabung. Ladies and gentlemen, penting. Lihat gambar tidak ada hubungan emosi. Betul? Tapi kado sudah di tangan gua ini. Kado sudah di tangan gua senilai sampai ceng. Mau tolak susah loh. Betul nggak, ladies and gentlemen? Mana yang lebih mudah? Mana yang lebih sulit tolak? Sulit menolak gambar atau sulit menolak nyata? Sulit menolak nyata, oke? Jadi bermodal sedikit, kasih keranjang, dikemaskan, letak di pangkunya, kasih dia pegang. Dan bilang, ibu tinggal tanda tangan aja. Ibu tanda tangan, ini buat ibu. Wah susah men, mau nolak nggak rela, betul kan? Yes? Nah itu. Maka dari itu, selalu kalau kita lihat, ibu-ibu kita, mungkin Anda pun belanja, yes, salesman lagi bilang,
mungkin beli rumah, ya lagi beli rumah atau beli mebel atau apa. Property agent itu bilang, wah Bu, ini ruko ini 350 juta loh Bu. Anda tawar, nggak 340 juta aja deh, kurangin 10 juta aja deh. Nggak bisa Bu, 350 Bu. Nggak 340. Anda keluarkan giro, tulis cek, ya, 5 juta, 5 juta tunai. Anda bilang, nih, gua kasih lu DP 5 juta. Kalau lu jadi 340 DP 5 juta, ambil aja sekarang. Ya, kalau lu nggak mau, ceknya kembaliin. Seorang salesman sudah punya tawar, ketemu begitu banyak orang, gotiau sudah di tangan dia nolak nggak? Susah. Ya udahlah, suak lah. Betul kan, ladies and gentlemen? Duit sudah di tangan, susah tolak. Betul nggak, ladies and gentlemen? Kado sudah di tangan, susah nolak. Jadi free gift-nya benar-benar di give in. Ya, diberikan. Jangan misalnya seumpama jika seandai kata. Enggak, sudah di tangan lo, mau enggak? Kalau enggak mau kembaliin. Wah, emosinya lebih tinggi kan? Nah, itu trik-triknya. Ya, jadi teorinya sudah ada, cuma prakteknya kita tahu emosinya gimana. Emosinya sentuh. Maka dari itu di supermarket jual barang semua ada demonya, betul nggak? Tidak pakai gambar, tidak pakai PowerPoint. Demo, vacuum benar-benar, vacuum, betul? Yes, setrika benar-benar setrika, betul? Kenapa? Orang harus lihat, orang harus rasakan. Dan kado ini supaya emosinya terpancing, bukan hanya lihat dari gambar, rasakannya. Kalau bisa bawa sampel, tes produk ya, supaya dia lihat, tuh ini soft and silky man, lu coba. Lembut kan? Wangi kan? Sample pack, nih gue sudah sediakan 1 keranjang buat lu, mau nggak? Wah, ini lembut lagi, bener lo, bagus lo. 1 keranjang buat gue, bener ya? Lu tinggal tanda tangan doang sih. Ya ilah. Mendekati. Buat lebih mudah dia tanda tangan, buat lebih sulit dia menolak. Oke, dengan emosional. Oke, ladies and gentlemen, ini ada ide-ide. Thank you very much. I wish you success. Ya. One thing, is everybody going to Tokyo? Everybody going to Tokyo? Let's say together, Tokyo, here I come. Oke, all the best. Sukses buat Anda. The great believers.